Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita teduhkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini untuk kesekian kalinya Tuhan memberi kami kesempatan untuk berlaku ibadah, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih indah kami juga punya kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami sadar hidup kami sangat-sangat butuh akan kebenaran firman Tuhan. Karena kami yakin bahwa hanya kebenaran firman Tuhanlah yang sanggup menuntun kehidupan kami ke arah yang benar, ke arah yang Tuhan kehendaki. Untuk itu ya Bapa, penuhkan hidup kami, penuhkan kehidupan jemaat-Mu dengan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang taat. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami menyerahkan hidup dan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya dan saya dipenuhi sukacita karena sekalipun kita beribadah dalam situasi beradaptasi dengan kebiasaan baru, tetapi saya melihat antusias jemaat, kerinduan jemaat untuk beribadah tidak pernah lekang oleh pandemi ini. Amin. Dan saya bersukacita karenanya. Mari kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18 berbunyi demikian. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan mempunyai kerinduan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian mereka. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak, kita sekarang ini hidup di zaman akhir. Dan bahkan di perikop dari pasal 3 dari 2 Petrus ini diberi judul atau title Hari Tuhan. Hari Tuhan yang dimaksud adalah di mana nanti Tuhan akan menyatakan kuasanya, menyatakan keadilannya, menyatakan janjinya bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus akan benar-benar datang untuk yang kedua kalinya. Dan Dia datang tidak lagi sebagai bayi dan tidak sebagai pribadi yang kalah oleh maut, tetapi Yesus kelak akan datang sebagai Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja, sebagai sang penguasa semesta dan penguasa kehidupan. Dia akan datang sebagai Raja yang penuh keadilan dan kebenaran dengan segala kemuliaannya. Dan bagi orang yang percaya, inilah yang sangat ditunggu-tunggu. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi hari Tuhan itu yang semakin dekat, semakin hari kita akan hidup, semakin mendekati hari Tuhan itu, justru hari Tuhan ditandai bukan oleh hal-hal yang semakin baik, oleh hal-hal yang semakin sempurna, tetapi banyak peristiwa fenomena di dunia ini yang justru menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, justru secara nilai, secara norma, secara etika dan moral semakin turun. Kita lihat saja sekarang kasih semakin hambar. Manusia begitu gampang membenci sesamanya. Manusia begitu gampangnya untuk meniadakan sesamanya. Beberapa hari yang lalu, belum lama, di Sukoharjo ada pembunuhan satu keluarga secara sadis
orang tua, ibu, bapak, dan kedua anaknya, kalau saya nggak salah, tewas dibunuh gara-gara urusan utang piutang. Bukan hanya masalah kejahatan, bagaimana sekarang ini begal begitu sadisnya, bahkan dengan mudahnya menghilangkan nyawa orang yang akan dibegal. Bukan hanya dosa semacam itu, tetapi masalah moral semakin kentara. Orang tidak malu-malu lagi ketika ketahuan melakukan hal-hal yang cabul, hal-hal yang memalukan, tapi justru mereka melakukannya seakan-akan itu bukan sesuatu yang dosa. Para koruptor pun ketika sudah ada di kantor KPK tidak meratap sedih dan menangis menyesal, tapi justru mereka melambaikan tangannya dengan rompi kebesaran warna orange. Mereka tidak malu-malu. Ya, bahkan dengan senyum lebarnya mereka malah menyapa wartawan dengan melambai-lambaikan tangan. Sungguh pemandangan yang sangat-sangat memilukan. Dosa dipandang sebagai sesuatu yang tidak benar-benar menakutkan dan membinasakan. Orang sudah terbiasa dengan dosa, orang sudah terbiasa dengan kejahatan, orang sudah terbiasa dengan hal-hal yang salah di mata Allah. Belum lagi penderitaan demi penderitaan karena bencana, karena perang. Dan akhir-akhir ini penderitaan manusia semakin komplit dengan adanya pandemi wabah virus corona. Justru kedatangan Allah juga ditandai oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Ditandai oleh kebenaran yang mulai dibengkokkan dan dibelokkan. Dan banyak penentang-penentang Tuhan yang semakin berani menyatakan dirinya. Makanya tidak salah ketika Petrus menulis surat yang terakhir yang menjelang kematiannya, dia mewanti-wanti jemaatnya. Dan dia mengatakan waspadalah. Itu bisa kita baca di ayat yang ke-17. Waspada dari apa? Ya dari segala hal tadi yang tidak baik, tidak indah dan tidak benar tadi yang ada di sekitar kita. Nilai-nilai persahabatan diingkari, ya, nilai-nilai kejahatan begitu marak, ya, ketidakjujuran ditunjung tinggi demi sebuah prestasi. Nilai-nilai itu ada di sekitar kita. Bagaimana kecurangan menjadi dosa berjemaah yang tidak lagi membuat orang malu. Justru mereka bangga ketika bisa meraih prestasi dengan menindas orang lain, dengan meniadakan keberadaan yang lain. Pak Petrus mengatakan waspadalah. Bahkan bukan hanya waspadalah, di ayat 17 dia mengatakan waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Hukum sekarang sedang ditertawakan, sedang dilecehkan, sedang diabaikan. Termasuk hukumnya Tuhan, termasuk kebenaran firman Tuhan yang saya yakini sebagai sumber kebenaran tertinggi dan hukum tertinggi bagi kehidupan, yaitu firman Tuhan. Itu pun ditertawakan, itu pun diabaikan, itu pun dianggap tidak serius. Dan kehidupan semacam ini juga menjangkiti orang-orang Kristen yang hidupnya mau bebas sebebas-bebasnya. Ketika berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan itu dianggap kuno, itu dianggap sebagai aturan yang membelenggu. Cocoknya firman Tuhan itu ada di museum, dilihat aja, ya, tapi dilakukan nanti aja. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi wejangan terakhir dari Petrus. Waspadalah, jangan sampai kamu terseret dalam kesesatan mereka. Dan mengutip ungkapan Petrus ini, saya juga mewanti-wanti jemaat, waspadalah jemaat GKMI Karunia, waspadalah umat Tuhan dimanapun saudara berada. Jangan sampai saudara terseret dalam kesesatan dunia ini. Jangan sampai engkau kehilangan peganganmu yang teguh itu, yaitu Kristus dengan segala kebenaran firman-Nya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya mewanti-wanti waspadalah. Biasanya orang kalau dikatakan diinstruksikan untuk waspada, tegang,
Ya, terus ngapain kalau waspada? Petrus tahu. Makanya di ayat 18 Petrus mengatakan kepada jemaat yang dilayaninya, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bertumbuh supaya kita tidak terseret pada arus dunia ini, supaya kita tidak terjebak pada nilai-nilai dunia ini yang semakin mengarah pada kemerosotan moral dan degradasi etika kemanusiaan, supaya kita tidak terlena dengan godaan dunia ini dengan segala gemerlap kenikmatannya, supaya kita tidak semakin kehilangan jati diri kita sebagai murid Kristus yang sejati. Petrus menasihatkan, bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa yang dimaksud bertumbuh di dalam kasih karunia? Bertumbuh itu berarti ada progres, ada kemajuan. Kemajuan dalam hal apa? Dalam iman kita. Ingat, iman kita ini dasarnya adalah kasih karunia Allah yang dengan kemurahan yang luar biasa dilimpahkan atas hidup saudara dan hidup saya. Kita yang berdosa dibebaskannya, dipulihkannya, bahkan diangkat menjadi anak kekasih Allah dan ahli waris sorga. Kita yang dulu setru Allah sekarang menjadi bagian dari persekutuan ilahi bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bertumbuh ke arah itu. Kenalilah Kristus dengan lebih baik lagi. Kenalilah Tuhan dengan lebih jelas lagi. Artinya sebagai orang Kristen kita tidak bisa main aman. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang hanya penonton. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang ala kadarnya. Kita harus bertumbuh. Kita sedang berhadapan dengan peperangan sekarang ini. Peperangan itu akan menentukan kita menjadi orang terseret oleh arus dunia ini, atau kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh ke arah kasih karunia Kristus, mengenalnya lebih lagi dan mengenalnya lebih lagi, dan kemudian kita terhisap dalam hukum Kristus, dan itu mengejawantah dalam kehidupan dan sikap hidup kita. Kita tidak bisa lagi main aman, kita tidak bisa lagi ongkang-ongkang kaki. Kita harus berjuang dan memperjuangkan iman kita. Cara yang paling awal yang Petrus nasihatkan, bertumbuhlah. Kalau saudara sudah selama ini membaca Alkitab, bacalah lebih lagi. Bukan hanya membaca, tapi renungkan itu siang dan malam. Kalau saudara sudah rajin berdoa, tingkatkan kehidupan doa itu. Dan semakinlah rajin berdoa. Dan bersyukurlah loh. Jam pembacaan firman Tuhan dan jam doa orang Kristen tidak dibatasi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Dan Dia bisa kita jumpai kapan aja dan di mana saja. Harusnya ini menjadi kesempatan kita untuk hidup semakin bertumbuh, semakin dekat dan semakin melekat dan mengandalkan Kristus. Jangan karena waktunya bisa sembarang, kita malah menjadikan itu sembarangan. Kadang-kadang berpikir kita terbalik. Begitu diberi akses kemudahan, justru kita mengabaikan kemudahan itu dan memandang rendah kemudahan itu. Kita bisa mengakses Allah kapan aja dan di mana saja. Kita bisa mengakses Allah. Kita bisa membangun mesbah doa kita kapan saja. Mari bersama-sama kita tingkatkan gerakan doa di jemaat ini. Ini adalah waktu kita berperang, tidak waktunya kita berleha-leha. Ini waktunya kita serius dengan iman kita. Kita harus semakin membangun dasar-dasar iman kita, semakin menggali kebenaran firman Tuhan. Karena hari Tuhan, Petrus juga mencatat banyak pengecek-pengecek iman nanti yang terus akan membombardir kita, yang akan melemahkan iman kita dengan mengolok-olok kita, mengecek kita, ya. Tetapi kalau kita bertumbuh dalam kasih karunia, kita akan bisa menangkal ejekan dan cemooh itu. Justru iman kita akan dibangun semakin kuat.
Sekalipun banyak kejahatan, kita tidak terseret dalam kejahatan. Sekalipun di sekitar kita banyak ketidakjujuran dan banyak kecurangan, kita tidak ikut-ikutan berlaku tidak jujur dan berlaku curang. Di tengah-tengah kita banyak fitnah, banyak sekali hal-hal yang menyakitkan, dan banyak sekali orang yang saling menyakiti sesamanya. Kita tidak terseret dan kita tidak andil dalam hal-hal yang menyakiti orang lain. Saudara kan terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bertumbuh di dalam kasih karunia, semakin menghayati dan mengalami kasih karunia itu. Dan orang yang bertumbuh dalam kasih karunia itu akan menjadi orang yang murah hati. Karena kasih karunia itu berbicara masalah kemurahan. Kita sebenarnya nggak bisa menyelesaikan urusan dosa, tapi karena kemurahan Allah dengan intervensi lainnya, kita bisa menikmati anugerah Allah, keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Dan kita punya tiket, mempunyai sertifikat menjadi ahli waris surga. Itu karena kasih karunia. Mari kita terus bertumbuh mengenal kasih karunia itu. Bertumbuh, progres. Sekali lagi, kalau kita sudah sekian tahun menjadi orang Kristen, harusnya progresnya nampak. Sikap dan karakter hidup kita semakin baik, semakin positif, dan semakin benar. Kalau kita sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen dan kehidupan kita cuma jalan di tempat, kita tidak sedang bertumbuh dalam kasih karunia. Kita tidak sedang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan kasih Yesus Kristus. Kalau tidak bertumbuh, itu artinya kita mati secara rohani. Pilihannya cuma dua, bertumbuh atau mati. Berhenti bertumbuh itu sama dengan mati. Tanaman kalau berhenti bertumbuh dia akan kering, menguning, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lagi bisa berbuah. Tetapi tanaman yang terus bertumbuh dengan baik dan benar, dia akan berbuah. Saudara sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Sudah puluhan tahunkah, belasan tahunkah? Sudahkah buah pertobatan itu muncul dalam kehidupan kita? Sudahkah karakter kita semakin baik, sikap kita semakin baik, dan kita tidak pernah terseret dalam nilai-nilai dunia ini? Saudara kan terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan kita akan Tuhan kita. Semakin hari harusnya semakin kita cinta sama Tuhan. Tetapi cinta tidak bisa lahir begitu saja. Cinta harus juga dirajut. Hari demi hari kita mengenal Dia. Hari lepas hari kita membangun relasi dengan Tuhan. Cinta memang bisa tumbuh di satu momen, tapi cinta sejati itu harus dirajut begitu rupa. Harus diusahakan, dipupuk, disiram, dan cinta itu akan bertumbuh. Mari kita bersama-sama mencintai Allah kita yang lebih dulu mencintai kita. Dengan sungguh-sungguh melakukan, mendemonstrasikan nilai-nilai iman kekristenan kita. Awali dulu dengan membaca firman Tuhan dan berdoa. Tidak ada kehidupan yang kuat tanpa ditopang oleh kebenaran firman Tuhan. Tidak ada kehidupan yang survive tanpa kita membangun relasi dengan sumber kekuatan dan sumber kehidupan, yaitu Allah. Saudara boleh kaya, saudara boleh pintar, saudara boleh cantik, saudara boleh punya semua yang ada di dunia ini. Tapi kalau saudara hidup jauh daripada Allah, maka sebenarnya apa yang saudara punya itu sia-sia. Tidak akan membawa dampak apa-apa bagi kehidupan kekal kita, apalagi diperkenan oleh Tuhan. Hidupnya jauh kok. Jadi sadarilah, hari Tuhan itu sungguh ada dan pengadilan Tuhan itu sungguh nyata. Mari kita bersama-sama memperjuangkan iman kita dengan terus bertumbuh di dalam kasih karunia kita dan pengenalan kita pada Tuhan kita dalam Yesus Kristus, sehingga dengan begitu kita semakin teguh beriman dan kita semakin bertumbuh dalam karakter dan sikap kita dan menunjukkan bagi kita murid Kristus yang sejati. Sehingga ketika Yesus datang, hari Tuhan itu dinyatakan dan benar-benar terjadi. Ketika Yesus datang sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Hakim yang maha adil yang tidak bisa disuap, maka kita akan kedapatan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus ini mengatakan, sabaslah hambaku yang setia, sabaslah hambaku yang setia, ikutlah dalam kemuliaan Tuhanmu.
dan di sana ada pesta. Kemuliaan Allah itu akan menjadi bagian saudara dan bagian saya. Sorga yang kita rindukan selama ini, itu benar-benar akan menjadi bagian saudara dan bagian saya. Itu adalah kehidupan yang menyukacitakan ketika sakit penyakit sudah tiada lagi, ketika penderitaan berakhir, ketika air mata tidak ada lagi, ketika keluh kesah sudah berhenti, yang ada cuma sukacita sorgawi. Kenapa? Diawali kita bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan kita akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari mulai hari ini, hari demi hari, kita jalani bukan hanya dengan kesibukan bekerja, kesibukan sekolah. Itu penting dan itu perlu, tapi jangan pernah lewatkan untuk hari demi hari, pengalaman demi pengalaman membawa kita semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Allah dan semakin mengenal Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, tapi juga sekaligus menegur kami untuk lebih waspada lagi menjalani kehidupan. Memang kami sudah dimerdekakan, tapi biarlah kami boleh mengisi kemerdekaan itu dengan tunduk pada hukum Kristus. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat-Mu nama demi nama, pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga. Kiranya Tuhan menilai mereka yang lemah iman, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan iman percaya jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, karena kuasa-Mu adalah kuasa yang tidak pernah berubah. Biarlah kesembuhan dan pemulihan itu menjadi bagian jemaat-Mu yang sakit, yang membutuhkan momongan, yang membutuhkan lapangan pekerjaan dan pasangan hidup. Tuhan juga sediakan sesuai dengan waktu dan perkenan Tuhan sendiri. Sungguh yakinkan pada jemaat-Mu bahwa mujizat Allah itu masih berlaku bagi orang-orang percaya. Berkati jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mensyukuri kebenaran firman Tuhan, dan kami ingin melanjutkan kehidupan kami atas dasar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai murid-murid Kristus yang sejati, kita meresponi kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar dengan mengikrarkan komitmen kemuridan kita. Demikian, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat, mari dengan yakin kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati.